Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang berpikir sebelum berkata. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, memang ada kaitan yang sangat erat antara berpikir dan berkata ini, Bapak ya. Kita itu kadang-kadang, saya khususnya itu kagum dengan orang-orang itu yang lancar sekali berbicaranya, sehingga rasanya kok tidak terpikir, jadi tidak lewat pikiran gitu, tapi bisa menyenangkan itu pembicaraan itu. Tetapi juga kadang-kadang kita menjumpai orang-orang yang asal ngomong gitu. Lalu kita berkesimpulan, loh ini tidak dipikir dulu atau bagaimana. Jadi sebenarnya bagaimana Pak? Kalau dikatakan berpikir sebelum berkata itu bagaimana? Ini semuanya memang dalam rangka bagaimana kita ini belajar berhikmat. Salah satu langkahnya adalah kita mesti lebih banyak berpikir sebelum berbicara atau berkata-kata. Karena pada akhirnya orang yang lebih cepat berkata-kata dan lambat berpikir itu adalah orang-orang yang nggak berhikmat. Nah, jadi kita memang mau belajar bagaimana kita berhikmat. Kita mau kembali lagi kepada ini gambar yang lebih utuhnya supaya kita mengerti kenapa kok penting untuk kita berhikmat. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendirian. Selain meninggalkan Roh-Nya yang kudus, yang memberi kekuatan dan menuntun kita di jalan yang benar, Ia pun meninggalkan firman-Nya yang memberi kita hikmat untuk menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Nah, kita tahu Pak Gunawan, banyak kesusahan timbul karena kurangnya hikmat. Itu sebab kita perlu menimba mutiara yang Tuhan sudah sediakan untuk kita ini. Jadi yang kita mau sekarang fokus adalah kita masih belajar berdisiplin diri, berpikir, menahan lidah kita sebelum berkata-kata. Sebab kita akan nanti lihat ada efek atau akibat jika kita ini lebih cepat bicara sebelum berpikir. Bapak tadi menyinggung tentang hikmat. Sebenarnya apa itu pengertian hikmat itu, Pak? Apakah itu kepandaian atau keterampilan tertentu atau bagaimana, Pak? Kita memang membedakan hikmat dari kecerdasan. Orang yang berhikmat adalah orang yang bisa menerapkan apa yang sudah diperolehnya dalam hidup ini untuk nantinya menyelesaikan masalah. Orang yang tidak berhikmat adalah orang yang nggak pernah belajar dari apa yang dialami dalam hidup atau apa yang telah dia ketahui dan nggak bisa menerapkannya di dalam menghadapi permasalahan hidupnya. Jadi nggak mesti orang yang cerdas itu adalah orang yang berhikmat, Pak Gunawan. Iya, tadi Pak Bang katakan bahwa firman Tuhan itu memberi kita hikmat, Pak Oleh. Berarti untuk memperoleh hikmat itu sendiri kita harus belajar atau menggali dari firman Tuhan atau Alkitab itu, Pak Bang. Betul, jadi prinsip-prinsip yang nanti kita akan petik dari firman Tuhan itu sebetulnya adalah bekal atau mutiara yang Tuhan tinggalkan untuk kita supaya kita dapat menggunakannya menghadapi masalah dalam hidup kita. Nah, apa sebenarnya yang bisa timbul kalau kita itu seringkali berbicara sebelum berpikir dengan macam-macam, Pak? Sekurang-kurangnya ada dua. Yang pertama, kita melukai hati orang. Pada umumnya ucapan yang tidak dipikirkan dengan masak akan mencederai hati orang. Misalnya mungkin kita menuduh orang tanpa bukti, akhirnya orang terluka, atau mungkin kita mengeluarkan kata-kata yang menghina orang, atau mungkin kita membuat orang merasa tidak dimengerti oleh karena kesimpulan yang kita ambil secara sembarangan. Jadi kita ini akhirnya melukai hati orang. Karena apa? Karena kita enggak berpikir sebelum kita berkata-kata. Ya, ada orang yang mengatakan maksud saya bukan begitu gitu. Itu setelah ada orang yang terlukai hatinya gitu, Pak Paul. Jadi artinya dia mengatakan itu tanpa dia sengaja. Sebenarnya ini tanpa disengaja atau tanpa dipikir, Pak Paul? Memang ada kalanya kita mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang karena kita itu nggak sengaja, bisa aja ya.
Tapi yang saya kira juga sering terjadi adalah karena kita memang kurang memikirkannya, bahwa perkataan kita ini akan dapat melukai hati orang. Dan ada orang-orang tertentu yang memang sengaja. Ya. Jadi sudah dipikirkan masa-masa, dia sengaja mengeluarkan kata-kata yang tajam sekali. Ya. Seperti fitnah gitu misalnya, menjelekkan orang nih. Itu kan sudah dipikir masa-masa sebenarnya, Bapak. Betul. Jadi ada orang yang memang sengaja mengeluarkan kata-kata yang tajam untuk melukai hati orang lain. Iya. Lalu yang kedua apa, Bapak? Kedua, kita menimbulkan masalah baru atau memperparah masalah. Mungkin sebagai contoh, kita menebarkan berita baru yang tidak tepat sehingga akhirnya berita baru itu justru menciptakan masalah baru. Atau gara-gara omongan kita, maka orang bersama sakit hati kepada yang lain dan makin tidak bersedia berdamai. Ini cukup sering saya lihat ya, ada orang-orang yang nggak bijaksana ya, sehingga membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia tidak sampaikan, yang dia dengar dari orang lain. Nah, mungkin aja dia itu maksudnya baiklah atau apa, tapi ya nggak bijaksana, karena orang yang mendengar itu akhirnya sakit hati atau marah terhadap pihak yang membicarakan dia atau menyerang dia. Nah, akhirnya masalahnya tambah meruncing. Nah, jadi kita memang mesti hati-hati ya, jangan sampai gara-gara nggak berpikir sebelum kita berkata-kata, kita menciptakan masalah baru atau memperparah masalah yang sudah ada. Ya, ini sekarang menjadi marak, Pak, dengan adanya media sosial itu, lalu ada yang namanya hoax, ada yang ujaran kebencian, karena itu mudah sekali berita-berita bohong ini disebarluaskan gitu, Pak, dan menimbulkan ini masalah-masalah baru. Memang banyak orang yang sangat mudah sekali terpengaruh, yang nggak mau mengecek dulu kebenaran beritanya, pokoknya udah langsung aja percaya. Nah, akhirnya ya masalah-masalah itu bukannya berkurang malah bertambah. Ya, dengan kita ikut menyebarkan, walaupun sumbernya bukan dari kita, tetapi dengan kita ikut menyebarkan, sebenarnya kita ambil bagian atau punya andil di sana. Ya, maka ya kita mau terapkan prinsip ini. Kita mesti berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Ya, dalam hal ini sepertinya cocok ya, kita juga harus berpikir dulu sebelum kita menyebarkan berita yang kita terima. Nah, Bapak, seandainya kita tahu itu ada di hadapan kita bahwa orang yang terkena dampak dari berita bohong atau ujaran-ujaran kebencian itu, lalu bagaimana kita, Bapak, sikap kita? Kita memang harus terlibat ya untuk mengklarifikasi, memperjernih nama orang. Kalau memang kita tahu itu tidak benar, kita mesti memang menjelaskan ya, supaya orang itu nggak terus-menerus berpikir buruk tentang orang tersebut. Memang saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya akan lebih peka dengan hal seperti ini, karena mungkin Pak Gunawan juga tahu, kami ini hamba Tuhan akan lebih mudah untuk dibicarakan oleh orang gitu. Nah, jadi saya juga udah melihat betapa besarnya ya dampak dari orang ngomong sembarangan tanpa berpikir panjang. Iya, jadi hampir semua public figure itu biasanya menjadi sasaran tembak dari orang-orang seperti ini itu, Pak. Iya. Ya, jadi memang kalau kita memang tahu ya, kita mesti menjelaskan. Ya, kalau perlu minta maaf ya kita minta maaf. Nah, kalau saja semua orang seperti itu, Pak Gunawan, maka masalah tidak menyebar dengan cepat ya, karena ya orang begitu sadar dia salah, ya udah langsung dia berhenti, dia minta maaf. Sayangnya yang lebih seringnya kita lakukan bukanlah menjelaskan atau meminta maaf, sebaliknya kita malah membela diri atau membenarkan ucapan yang kita keluarkan. Hasilnya adalah masalahnya menjadi berkepanjangan. Kita ini orang yang nggak gampang meminta maaf, Pak Gunawan. Daripada kita mengaku ya kita bicaranya nggak tepat, informasinya keliru, kita malahan membela diri kita kenapa kita berkata begitu, walaupun sudah jelas-jelas buktinya adalah bahwa kita keliru. Tadi di awal perbincangan kita katakan bahwa ini membutuhkan hikmat yang dari Tuhan, yaitu dari firman Tuhan sendiri. Apakah ada tuntunan firman Tuhan, Bapak, dalam hal ini? Ada, Pak Gunawan, dari Amsal pasal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya
berakal budi. Ya, lewat perkataan kita bisa membangun orang, tapi lewat perkataan kita pun dapat menghancurkan orang ya. Jadi kita masih hati-hati dalam berkata-kata. Tapi sebaliknya, kalau kita berhati-hati, nah justru ya kita lebih bisa nantinya membangun orang, tidak menghancurkan orang. Firman Tuhan yang lain yang bisa saya kutip juga adalah Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kita jadi mesti ingat ya, hati-hati mulut kita itu, lidah kita itu jangan sampai seperti pedang yang menikam orang. Tapi bijaksanalah dalam berkata-kata, sebab firman Tuhan berkata, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah, kita ini sudah tahu hal ini, tapi memang kita nggak selalu melakukannya, Pak Gunawan. Iya. Dan sebenarnya memang ada banyak ayat Pak Boleh yang di dalam Alkitab itu, karena itu kita mesti mempelajari dengan sungguh-sungguh berbicara ini, gitu Pak Boleh. Nah, kalau kita sudah tahu tapi kita tidak melakukan, itu apa sebabnya Pak Boleh? Penyebab pertama adalah karena itu merupakan watak kita, Pak Gunawan. Jadi ada memang di antara kita yang gemar berbicara, itu watak kita. Dan untuk dapat berbicara, kita kan membutuhkan bahan pembicaraan. Nah, guna mempunyai bahan pembicaraan, kita pun cepat mengeluarkan perkataan walaupun kita tidak sempat mengecek kebenarannya, apalagi mempertimbangkan akibat buruknya. Jadi saya jelaskan ya, karena kita itu gemar bicara, kita perlu bahan-bahan. Jadi akhirnya bahannya kan harus keluar dari mulut kita dah. Kita ngomong aja gitu. Karena kita memang senang ngomong. Dengan kita ngomong, kita dapat tanggapan dari orang, nah kita senang. Nah, kalau udah nggak ada bahan, kita memang harus cari-cari bahan. Akhirnya bahan-bahan yang kita nggak cek kebenarannya, kita bicarakan semuanya. Akhirnya jadinya menimbulkan masalah besar. Nah, ada banyak kasus di mana orang yang memang punya watak suka ngomong ini, Bapak. Pekerjaannya justru pekerjaan yang banyak menuntut untuk bicara gitu, Bapak. Entah itu jadi guru, entah jadi pendeta, entah jadi pengacara. Pokoknya yang banyak menuntut dia bicara. Dan ini bagaimana, Pak Oleh? Kalau wataknya itu agak kurang baik gitu, Bapak. Tadinya itu sudah betul ngomongnya, tapi di tengah-tengahnya itu lalu ditambah-tambahi yang tidak karu-karuan itu, yang tidak membangun tapi merusak mana. Iya, jadi kalau kita sadari ya, kita memang mempunyai watak suka bicara ya, kita harus lebih berhati-hati Pak Gunawan. Karena kita itu cenderung memungut bahan apa aja dah, supaya ada pembicaraan. Yang penting itu sebabnya. Tujuan kita adalah supaya ada pembicaraan. Nah, kita memang harus menyadari tujuannya bicara itu sebetulnya bukan hanya untuk bicara ya. Tujuan bicara itu untuk menyampaikan berita ya, atau informasi atau berbagi pemikiran atau isi hati. Nah, itu yang menjadi tujuannya bicara. Jadi bicara itu tujuannya bukan hanya untuk bicara, enggak gitu. Nah, ada orang yang memang tujuannya bicara hanya untuk bicara karena dia senang sekali bicara. Nah, jadi kalau kita sadari watak kita adalah seperti itu, kita harus lebih berhati-hati. Kalau Pak Paul katakan ini watak, Bapak, artinya itu sudah terbentuk sejak dia kecil gitu, Bapak. Sudah kelihatan bahwa memang ini sudah berbicara gitu. Iya. Iya, ada orang yang memang ya wataknya ya senang sekali bicara. Jadi nggak pernah berhenti bicara, terus bicara. Dan ya minta maaf ini kepada yang wanita itu, biasanya katanya wanita itu kata-katanya lebih banyak daripada kaum pria itu. Iya. Ya memang pada umumnya begitu ya, walaupun ya ada juga laki-laki yang senang bicara ya. Intinya kembali lagi, boleh saja banyak bicara tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan itu khususnya. Betul. Iya. Lalu hal yang lain apa penyebabnya, Bapak? Kenapa kok kita terus begitu ya bicara tanpa berpikir? Karena itu merupakan isi hati kita ya. Dengan kata lain, kita memang tidak suka atau jengkel dengan orang tersebut. Begitu kita mendengar berita tentang dirinya yang tidak baik, kita langsung menangkapnya dan mengeksploitasinya. Memang sebenarnya kita tidak mempunyai rencana untuk mengatakan hal yang buruk tentang orang itu.
Tapi begitu namanya muncul, udah kita nggak kuasa menahan diri, langsung aja kita nimbrung, kita ngomong, yang kita nggak tahu dengan pasti juga kita bicarakan, karena ya udah ada ganjelan dalam hati kita. Jadi kalau kita ada ganjelan, dengar pembicaraan yang menyangkut orang yang mengganjal hati kita mesti hati-hati, sebab kecenderungannya adalah kita akan nanti ya menambahkan. Iya. Kalau dikatakan itu keluar dari hati, sebenarnya itu kan melalui proses pikiran juga, Bapak. Ya, artinya yang saya maksud dengan hati adalah sudah disimpan, sudah dia memang rasakan. Dia mungkin nggak mau mengeluarkannya, tapi ya itu nggak pernah hilang tuh, dia jengkel dengan seseorang. Ya, tentu ini melibatkan dua-duanya, perasaan dan juga pikirannya. Iya. Sehingga ada orang yang memang mengatakan bahwa kata-kata itu selama masih belum kita keluarkan, itu kita masih bisa kontrol. Tapi begitu dikeluarkan dari mulut kita yang dikontrol oleh kata-kata itu, Bapak. Betul. Ya, jadi kata-kata yang kita keluarkan, yang kita tahu nggak benar pun, akhirnya mengontrol kita dalam pengertian kita terpaksa membelanya, membenarkannya. Begitu, daripada mengakui bahwa kita telah salah. Ya, karena kita toh sudah tidak mungkin bisa lagi mengatur apa yang sudah kita katakan, itu sudah keluar kok gitu loh, Bapak ya. Iya. Ya, jadi memang ya mesti hati-hati ya, tapi ini yang tadi kita juga mau ingatkan. Seringkali keluar dulu baru kita itu menyesal. Ya kan begitu. Ya. Ya. Hal yang ketiga apa, Bapak? Karena itu adalah kebutuhan kita, Pak Gunawan. Mungkin kita membuka mulut terlalu cepat dan mudah, sebab kita butuh pengakuan bahwa kita ini tahu banyak, makanya kita ini ngomong ya. Atau mungkin kita butuh penghargaan bahwa kita peduli dengannya. Ya, jadi gara-gara kita butuh dinilai penting atau dinilai baik hati oleh orang, akhirnya kita suka menjaga lidah. Nah, jadi ada orang-orang yang memang akhirnya ngomong terus dan salah ngomong. Kenapa? Sebab orang itu mempunyai kebutuhan, biasanya sih dua ya, yaitu kebutuhan akan pengakuan dan juga akan penghargaan ya. Jadi kita mesti juga menjaga diri kita kalau kita tahu memang kita ini butuh pengakuan dan penghargaan. Jangan sampai kata-kata kita keluar tanpa dipikirkan. Ya, kebutuhan itu sebenarnya kebutuhan apa, Bapak? Akan pengakuan itu sendiri atau kebutuhan yang lainnya? Biasanya sih memang akan pengakuan dan penghargaan, Pak Gunawan. Kita waktu ngomong, orang kok lihat kita ini kok tahu banyak, nah kita dapat pengakuan. Atau kita ngomong kebanyakan, misalnya nih ya, kita memberitahu orang, kamu hati-hati ya sama si A ini. Si A ini soalnya orangnya begini ya, kamu juga harus hati-hati. Nah, karena kita itu mau dilihat oleh dia itu sebagai orang yang baik, yang sayang, yang mempedulikan dia, maka kita sampein ngomongan-ngomongan seperti itu yang sebetulnya nggak semestinya kita katakan. Akhirnya orang itu juga jadinya ya tahu banyak tentang orang lain yang nggak suka sama dia mungkin juga tambah marah sama orang itu dan sebagainya. Jadi hati-hati dengan kebutuhan mau dilihat orang baik atau peduli. Tapi kalau dia tidak memperoleh tanggapan dari kebutuhan itu, artinya kebutuhannya tidak terpenuhi gitu, Pak Boleh, itu akan membuat dia makin banyak berbicara atau makin akhirnya dia tidak mau bicara lagi. Biasanya kalau itu merupakan kebutuhan, orang itu nggak akan berhenti, Pak Gunawan. Dia akan gunakan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan pengakuan itu dengan cara ngomong terus. Walaupun orang sebetulnya yang udah nggak begitu menghargai, yang nggak mau dengar dia ngomong, tapi justru makin dia lihat ke orang kayaknya nggak begitu menghargai, makin suka ngomong walaupun nggak diundang, nggak ditanya gitu. Iya. Mungkin masih ada penyebab yang lain, Pak. Yang keempat ya, yaitu karena itu adalah cara untuk mengurangi stres dalam hidup kita. Jadi ada kalanya kita bicara tanpa pikir panjang karena kita sedang mengalami tekanan hidup yang berat. Walaupun bahan yang kita bicarakan tidak berhubungan dengan stres yang kita alami, namun membicarakannya sedikit banyak memberi kita kelegaan. Ya, jadi ada orang yang dalam kondisi tertekan, hidupnya nggak bahagia,
maunya ngomong aja gitu. Nah, bahayanya adalah itu nggak dipikirkan dah. Sebab ngomong itu adalah caranya dia untuk merendahkan tekanan hidupnya. Tapi kan tidak akan menyelesaikan permasalahan dia sendiri untuk mengurangi stresnya gitu Pak. Enggak, tapi memang kita harus akui dengan dia banyak ngomong, ya sedikit banyak tekanan itu berkurang. Tapi kan masalahnya harganya mahal, yaitu ngomongan-ngomongannya itu tuh nggak tepat, malahan bisa melukai orang atau memfitnah orang. Nah itu yang kita harus jaga. Ya, itu bisa menimbulkan dianya mungkin agak berkurang stresnya setelah selesai ngomong, tapi orang lain yang dibuat stres karena omongannya dia. Iya, betul. Jadi ya masih hati-hati ya Pak Gunawan. Makanya orang-orang seperti ini biasanya lalu dihindari gitu Pak Paul. Iya. Daripada saya mendengarkan dia lalu saya stres, lah buat apa gitu loh. Ya stresmu sendiri selesaikan gitu kan. Iya. Ya kecuali dia mau mencurahkan isi hatinya atau apa, minta pertolongan, nah itu lain. Tapi kalau perkataannya menimbulkan kita sendiri malah stres, ya buat apa mendengarkan perkataan seperti itu gitu. Iya, jadi ya kita mau mengerti kenapa kok ya kita ini terus aja yang ngomong tanpa berpikir panjang ya. Karena memang ada berbagai penyebabnya ya. Nah kalau kita sadari kita mempunyai salah satu dari penyebab ini, kita mesti berjaga-jaga. Ya, tapi orang-orang seperti itu lalu mengemukakan keluhannya gitu. Dia mengatakan kok tidak ada orang yang mau mengerti saya gitu. Ini repot loh jadi Pak Pon. Iya. Jadi ya seringkali karena dia merasa orang nggak mengerti dia, bukannya dia tambah diam, dia tambah banyak bicara karena dia berusaha membuat orang mengertinya. Iya. Pak Paul tadi Pak Paul sudah mengutip dari kitab Amsal mengenai itu. Apakah di Perjanjian Baru juga ada ayat firman Tuhan ya Pak? Ada Pak Gunawan, ya ini memang berkaitan dengan penguasaan lidah ya, yaitu di Yakobus pasal 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, di sini kita bisa lihat Pak Gunawan betapa tidak mudahnya menguasai lidah. Begitu sulitnya sehingga firman Tuhan menyamakan orang yang sanggup menguasai lidah sebagai orang yang sempurna. Ya, jadi kita tahu betapa tidak mudahnya. Maka begitu kita bisa menguasai lidah kita, kita berkata orang ini orang yang sempurna. Oleh sebab itu, ya kita terus mau menimba hikmat dari firman Tuhan agar kita dapat hidup dengan lebih berhikmat. Ya, padahal tidak ada orang yang sempurna di dunia ini Pak Boy. Artinya semua orang pernah berdosa karena lidahnya gitu. Iya. Memang jadinya Alkitab mau mengakui betapa susahnya menjaga mulut kita ini. Kalau kita pikir-pikir, seperti itulah memang kenyataannya Pak Gunawan. Ya, berapa seringnya kita ini berdosa karena mencuri. Sedikit. Ya, ada orang yang memang berprofesi sebagai pencuri. Tapi kebanyakan orang kan enggak. Jadi seberapa seringnya orang berdosa karena mencuri? Enggak banyak. Seberapa seringnya orang berdosa karena merampok misalnya? Enggak banyak. Seberapa seringnya orang berdosa karena berzina? Enggak banyak, jarang-jarang. Tapi seberapa seringnya kita berdosa lewat lidah kita? Sangat banyak. Sampai tiap hari melakukan itu gitu Pak Paul. Nah Pak Paul, saran apa yang Pak Paul ingin sampaikan? Jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikannya sebagai saran praktis. Langkah pertama yang mesti kita ambil adalah memahami mengapa kita sering berkata-kata tanpa berpikir terlebih dahulu. Ya, tadi saya sudah paparkan beberapa. Nah, coba kita ingat-ingat kira-kira kenapa ya kita kok senang bicara tanpa berpikir. Kedua, kita pun mesti mempertimbangkan dampak perkataan kita kepada orang lain. Jadi jangan hanya bicara karena kita mau bicara, kita mesti pikirkan apa nanti itu akibatnya pada orang. Ketiga, mesti kita ini mengingatkan diri untuk tidak mengeluarkan perkataan yang nantinya kita sesalkan. Jadi sebelum kita berkata, kita pikirkan dulu ya, kira-kira nantinya kita akan sesalkan nggak ini? Kalau kita akan sesalkan, udah jangan katakan. Yang terakhir, biasakan diri untuk meminta maaf bila kita telah berkata salah.
Jangan justru makin membela perkataan kita yang udah salah itu. Enggak, biasakan diri untuk berkata maaf saya salah. Udah beres. Ya. Apakah ada itu semacam pedoman gitu Pak Balya, supaya kita itu bisa menyadari saya ini sudah terlalu banyak bicara? Biasanya sih kalau kita ini peka ya melihat reaksi orang, kita bisa tahu ya. Nah biasanya tuh kalau kita ya mempunyai pasangan hidup dan pasangan hidup kita itu orang yang terbuka ya, seharusnya tuh kita udah dengar dari pasangan hidup kita bahwa kita bicara terlalu banyak. Nah, masalahnya adalah kita nggak begitu mau mendengarkan pasangan hidup kita. Tapi kalau kita ya bisa dengarkan pasangan hidup kita, ya itu pertanda. Itu adalah tanda awas buat kita. Ya udah, kita kebanyakan ngomong, harus hati-hati. Kalau di masyarakat Pak, biasanya kalau kita dalam konteks dengan orang lain di masyarakat, kita bisa tahu kita ngomong kebanyakan waktu orang tuh nggak begitu mudah percaya lagi sama kita. Kita itu jadinya lebih gampang nggak digubris lah gitu. Makin orang menggubris perkataan kita, mendengarkan baik-baik waktu kita bicara, makin itu pertanda bahwa kita adalah orang yang berhikmat. Kita bicara itu setelah kita pikirkan matang-matang. Tapi sekali lagi kalau orang kok rasanya tuh gampang sekali mengabaikan, nggak menggubris yang kita ngomong, besar kemungkinan karena memang mereka menilai ya kita itu bicara tanpa berpikir. Karena seringkali kita untuk ngomong dengan cukup banyak itu diharapkan orang akan mengatakan kita itu ramah gitu Pak Bos. Kita itu mudah bergaul gitu. Tapi sebenarnya ini terlalu banyak kita itu ngomong. Iya. Dan contoh yang lain atau tanda yang lain adalah kalau orang memang menghindar, dia udah mau pergi lagi. Dan dia kelihatan sekali nggak menikmati bicara dengan kita. Nah itu pertanda bahwa kita memang bicara terlalu banyak. Ya karena begitu kita terlibat bicara dengan orang seperti itu, mau motosnya itu setengah mati gitu Pak. Sulit sekali mencari celah supaya kita itu bisa memotong pembicaraan dan kita lari dari dia gitu. Jadi lebih baik dari awal kita menghindar aja gitu Pak ya. Betul. Jadi kalau kita lihat orang kok menghindar dari kita, besar kemungkinan ya karena nggak mau dengarkan kita bicara. Tapi mungkin yang paling sulit itu mendeteksi ini karena watak kita atau pikiran kita atau karena kebutuhan kita, atau mungkin ada kita ini stres gitu Pak Bos. Untuk mendeteksi ini yang mana atau gabungan dari semua itu. Ya sudah memang watak kita ya memang itu kebutuhan kita dan memang kita juga stres, lalu kita bicaranya terlalu banyak. Banyak terima kasih untuk perbincangan ini. Mungkin perbincangan ini perlu kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tetapi untuk kali ini kita sudahi dulu sampai di sini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berpikir sebelum berkata. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di